Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan sistem pengumpulan data rekam medis di PMB atau Bidan Praktek Mandiri. Di sini saya Rahmaliana, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem pengumpulan rekam medis di Praktek Bidan Mandiri atau PMB. Nah, sebelumnya, apa itu PMB? PMB adalah PMB adalah praktek bidan mandiri. Jadi, prakteknya bidan mandiri adalah ketika seorang bidan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sehingga bisa mendapatkan surat izin praktek mandiri. Jadi, untuk membuka praktek bidan mandiri harus mempunyai SIPD. SIPD ini sangat memudahkan untuk membuka praktek bidan mandiri. Jika tidak mempunyai SIPD atau surat izin praktek bidan, tanpa tidak bisa membuka PMB. Praktek bidan mandiri ini sangat mempunyai tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Jadi, tugas utamanya bidan praktek mandiri ini untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat, baik berupa keluarga, individu, dan masyarakat. Jadi tugas utama adalah seorang bidan praktek mandiri ini untuk meningkatkan kesehatan bagi keluarga, individu, masyarakat. Di dalam pelayanan terhadap keluarga, individu, masyarakat, bidan juga harus mempunyai pertanggungjawaban atas pelayanan yang telah diberikannya. Jadi, ketika bidan akan memberikan tindakan atau asuhan kepada kliennya adalah tadi mulai dari keluarga, individu, masyarakat, ini adalah klien seorang bidan. Bidan juga harus mempunyai tanggung jawab penuh atas tindakannya. Jadi, tidak boleh sembarangan asal memberikan pelayanan atau asuhan. Jadi, di dalam melakukan pelayanan atau asuhan, tindakan bidan ini harus memenuhi dengan standar operasional manajemen kebidanan. Tidak boleh melakukan malpraktek. Malpraktek itu adalah tindakan yang kriminal atau yang tidak legal, atau bisa kita sebut dengan tindakan ilegal terhadap pasien atau ini tadi keluarga, individu, masyarakat. Misalnya apa? Contohnya seperti aborsi. Aborsi itu tidak boleh dilakukan oleh seorang bidan ataupun tenaga kesehatan yang lainnya tanpa ada keterangan jika itu bukan dalam hal yang tindakan kriminal. Jadi di dalam asuhannya ini bidan harus mempunyai catatan dari data mulai dari keluarga, individu, masyarakat ini. Jadi bidan harus mempunyai data tentang asuhan. Data asuhan ini biasanya kita kenal dengan rekam medis. Jadi di sini kita akan membahas rekam medis. Rekam medis ini tidak hanya berdasarkan data asuhan, tapi juga mulai dari data nama pasien, mulai dari status kesehatan, riwayat penyakit, bahkan juga bisa keluhan-keluhan. Itu tercantum dalam rekam medis. Jadi rekam medis ini tidak hanya semata berisi tentang data asuhan kebidanan, bisa juga berisi tentang identitas pasien, kemudian hasil pemeriksaan bisa pemeriksaan fisik, penunjang, kemudian tentang pengobatan yang akan diberikan kepada pasien, dan tindakan. Jadi tindakan apa yang akan dilakukan kepada PX atau klien ini yang akan diberikan nanti berupa apa, nanti bisa dicatat di dalam rekam medis. Dalam rekam medis ini, seorang bidan juga mempunyai tugas. Yang pertama yaitu
Tugas bidang IRM atau medis yaitu yang pertama adalah penerimaan pasien atau klien. Yang kedua adalah pencatatan atau biasa kita sebut recording. Yang ketiga adalah pengelolaan data. Jadi ini datanya dikumpulkan mulai dari data pasien yang lama dan yang terbaru. Yang terakhir adalah penyimpanan. Yang terakhir adalah penyimpanan dalam rekam medis. Nah, jadi PMB atau bidan mempunyai kewajiban untuk mencatat semua tindakan asuhan yang telah diberikan kepada PX atau pasiennya, karena akan dibuat menjadi pencatatan dan pelaporan untuk melaporkan ke pusat melalui dengan 9 tahapan, yaitu pencatatan dan pelaporan. Yang pertama adalah kartu hidup. Yang kedua, inform konser. Yang ketiga adalah buku KIA. Buku KIA atau buku ibu dan anak. Yang keempat adalah lembar observasi. Yang kelima adalah laporan pemberian imunisasi. Yang keenam adalah persetujuan tindakan medis. Jadi sebelum melakukan tindakan harus mempunyai persetujuan. Yang ketujuh adalah status anak atau buku status anak. Yang kedelapan adalah kartu peserta KB. Dan yang terakhir adalah harus itu persetujuan pemberian KB. Nah, inilah pencatatan dan pelaporan yang harus bidan ditulis setiap melakukan tindakan yang akan dikirimkan ke pusat. Nah, di dalam pencatatan dan pelaporan, bidan juga harus mempunyai catatan dan pelaporan dalam bentuk belangko. Yang pertama adalah surat keterangan muki. Yang kedua, surat kelahiran. Yang ketiga adalah surat kematian. Dan juga, nah, ini adalah surat yang harus ada belangkonya. Selain ini, pencatatan dan pelaporan yang harus dipunya oleh bidan adalah buku. Nah, buku BC biasanya buku yang dipakai di dalam PMB untuk mencatat pelaporan dan pencatatan. Bisa berupa buku BC atau juga bisa berupa buku biasa. Yang berisinya buku apa saja? Yang pertama yaitu adalah buku ibu asuh. Yang kedua adalah buku rujukan. Yang ketiga yaitu buku inventaris. Yang keempat buku kas bulanan. Yang kelima buku stok obat. Yang keenam adalah buku BBLR, buku bayi baru lahir. Yang ketujuh adalah buku pencatatan kelahiran. Yang kedelapan adalah buku pencatatan kematian. Yang kesembilan adalah buku pelayanan KB. Yang ke-10 adalah buku program kerja tahunan.
Nah, jadi selain ini, bidan juga harus mempunyai banyak buku untuk mencatat pencatatan dan pelaporan di dalam buku yang berbeda-beda. Jadi, misalnya, buku ibu asuh itu tidak boleh digabung dengan buku rujukan. Jadi, semua buku ini harus berbeda-beda. Jadi berarti di dalam pencatatan pelaporan bidan harus mempunyai 10 buku yang berisinya beda-beda, yang berisi judul yang berbeda juga. Yang pertama adalah buku ibu aku, yang kedua adalah rujukan, yaitu untuk buku perujukan, misalnya dari PSB ke klinik atau ke rumah sakit. Kemudian buku inventaris yaitu buku yang diinventariskan oleh bidan dalam tahunan atau bulanan. Kemudian buku kas bulanan yang harus kita irikan di dalam bulannya. Kemudian stok obat, BBRT, bayi baru lahir. Kemudian buku pencatatan kelahiran. Jadi setiap BBLR harus ada pencatatan kelahirannya. Kemudian buku pencatatan kematian, yaitu kematian seseorang jika meninggalnya atau meninggalnya di tempat tersebut di PMB itu. Kemudian buku pelayanan KB, jadi jenis-jenis KB-nya kan ada banyak. Jadi itu masuk ke buku pelayanan KB, kemudian buku program kerja Tantan. Jadi itu termasuk apa program yang akan kita bawa selama 1 tahun ke depan. Nah, inilah gambaran dari pengumpulan rekam medis di PMB atau bidan praktek mandiri atau bidan mandiri praktek. Nah, inilah semua ringkasan yang bisa kita pelajari dari pengumpulan rekam medis di PMB. Mungkin cukup itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua dan dimanapun kita berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.